Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Setidaknya ada dua isu yang melekat pada diri Jokowi sejak dia menjadi Presiden Republik Indonesia, yaitu satu, dia diisukan sebagai anak PKI atau bahkan dia sebagai PKI itu sendiri. Yang kedua, dia diisukan tidak memiliki ijazah, baik tidak memiliki ijazah di semua jenjang pendidikan, tidak memiliki ijazah SMA maupun tidak memiliki ijazah di perguruan tinggi, dalam hal ini adalah UGM. Dari kedua isu yang melekat pada diri Jokowi sejak dia menjadi presiden bahkan hingga kini, sumbernya hanya satu, yaitu Bambang Tri. Banyak orang yang tidak begitu tahu tentang Bambang Tri. Mereka hanya mengekor saja isu yang dikembangkan oleh Bambang Tri, sehingga apa ini yang disebut sebagai sebuah post-truth, di mana kebohongan atau informasi bohong tidak ada dasarnya ketika diulang-ulang secara terus-menerus, secara estafet dari waktu ke waktu, pada akhirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itulah yang terjadi di era post-truth. Saya akan urai satu persatu bahwa sebetulnya Bambang Tri ini adalah pribadi yang cenderung delusional atau dia mengalami delusi. Bahkan bisa jadi dia adalah orang yang mengalami gangguan jiwa. Ini bisa disimak dari buku dia sendiri yang berjudul Jokowi Undercover, maupun dari ucapan dia, mimik dia, gerak-gerik dia di video-video yang sudah beredar selama bertahun-tahun ini. Jadi ketika dia membuat buku Jokowi Undercover di tahun 2016, isinya benar-benar memutarbalikkan fakta yang ada selama ini, di mana silsilah dari Jokowi dihancurkan. Demikian pula riwayat pendidikan dari Jokowi itu sendiri juga dihancurkan oleh Bambang Tri. Tidak ada sumber yang mendasari apa yang diomongkan Bambang Tri, apa yang ditulis Bambang Tri di Jokowi Undercover. Hanya merupakan delusi dia. Ini bisa kita simak dari video yang akan saya tampilkan sekarang ini. Bagaimana kita bisa menilai kejiwaan Bambang Tri dari cara dia berbicara, isi omongan yang dia sampaikan, gerak-geriknya, itu akan kita perlihatkan ke teman-teman semua dan bisa menilainya sendiri. Sekarang bapaknya Jokowi itu namanya Heru Purnomo, ya. Ibunya yang asli, yang kandung namanya Yep Mewah. Heru Purnomo itu kena tahan 2 tahun di Nusa Kambangan. Sekarang masih hidup seger buger, jarinya 4. Jarinya 4. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI, lah memang PKI kok. Cara ngomongnya aneh. Tidak aneh. mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Jadi kalau motivasi, saya nggak punya motivasi apa-apa. Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang. Gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi. Masalah nama orang tuanya, ya. Jokowi yang asli, Heru Purnomo. Ya. Valid nggak data itu bahwa dia masih di Nusa Kambangan? Dulu sudah bebas kan? Sekarang. Ya, sekarang di rumah itu, Karanganyar itu. Datengin rame-rame, tes DNA. Kalau itu bukan ayah kandungnya Jokowi, tembak kepala Bambang Tri. Ya. Gitu. Tos-tosan aja kita. Gitu. Tapi kalau Jokowi dalam waktu 2 kali, 3 kali 24 jam nggak bisa menjawab, berarti saya yang benar. Setelah
menghubungi Panglima TNI, saya sudah diberi menghubungi Panglima TNI. kesempatan dan izin, akan saya sampaikan semuanya. Gitu. Hari ini Pak, ada Brigjen berjari 4 di Mabes TNI. Ponakannya Jokowi. Namanya Putra Gatot Sri Handoyo. Pertanyaan saya, bagaimana orang berjari 4 bisa masuk akabri? Itu aja, bukan masalah macam-macam. Kemudian di Pas Pampres ada kolonel namanya Chandra Aryati, jarinya 4, familinya Jokowi. Kemudian di tingkat yang lebih rendah di Kodam Siliwangi ada mayor namanya luar biasa ya, luar biasa gilanya. Bagaimana Jokowi silsilahnya diacak-acak oleh Bambang Tri, termasuk riwayat-riwayat pendidikannya. Benar-benar dijungkir balikkan seenak dirinya sendiri. Seperti yang sudah diketahui oleh umum bahwa ayah dari Jokowi namanya adalah Widjiatno Notomiharjo, orang Jawa asli. Ibunya adalah Sujiatmi, juga orang Jawa asli. Tapi oleh Bambang Tri dijungkir balikkan, bapaknya Jokowi bukan Widjiatno Notomiharjo, tapi Heru Purnomo. Konon katanya adalah seorang PKI yang pernah ditahan di Nusa Kambangan. Demikian pula ibu Jokowi yang sudah dikenal luas bernama Sujiatmi oleh Bambang Tri dirubah menjadi ibu kandungnya Jokowi adalah Yap Meiwa, seorang Cina dari Singapura. Dari dua hal ini sebenarnya kita bisa menyimak bahwa Bambang Tri benar-benar secara delusional ingin menghancurkan kepribadian dari Jokowi itu sendiri, identitas Jokowi itu sendiri, bahkan ingin membuat Jokowi sebagai public enemy, musuh masyarakat. Bagaimanapun di negeri ini sampai hari ini yang namanya PKI itu masih menjadi isu yang sangat sensitif. Terus lagi dikaitkan dengan ibunya adalah seorang China. Ini juga masih cukup sensitif ya, di mana kelompok minoritas seringkali menjadi sering menjadi sasaran tuduhan. Itu sejak zaman Orde Baru seperti itu. Bahwa dulu yang menyokong Pak Harto, rezim Orde Baru adalah para Taipan. Sekarang pun begitu, di era-era sekarang ada 9 naga dikaitkan dengan saudara kita minoritas dari kelompok Tionghoa. Bambang Tri jeli, makanya Jokowi dikaitkan dengan dua hal itu, yaitu PKI dan sebagai anak Cina, sebagai anak Tionghoa. Yap Meiwa di dalam buku dari Bambang Tri disebutkan adalah seorang China asli Singapura, di mana dia nantinya menjadi salah satu orang kepercayaan dari Aidit. Dia kemudian yang membocorkan info tentang Aidit ke TNI sehingga Aidit bisa ditangkap. Itu yang ditulis Bambang Tri. Jadi benar-benar kacau Bambang Tri. Riwayat dari Jokowi sudah dikacaukan dari silsilahnya. Bambang Tri menulis Jokowi Undercover yang berisi antara lain tentang hal-hal itu. Ayahnya adalah Heru Purnomo, seorang PKI, ibunya Yap Meiwa, juga seorang PKI dari Singapura. Itu ditulis sekitar tahun 2016 ditulisnya. Saya punya buku tentang Jokowi yang ditulis pada tahun 2014, di mana dia saat itu belum menjadi presiden. Jokowi pada periode pertama itu dilantik menjadi presiden, bukan dilantik, terpilih sebagai presiden sekitar pada bulan Juli 2014 berpasangan dengan Yusuf Kala. Saya punya buku terbitan Gramedia tahun 2014, cetakan bulan April. Artinya ini sebelum Jokowi menjadi presiden, belum terpilih sebagai presiden. Judulnya adalah Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi. Ini jelas di dalamnya cetakan
cetakan April 2014. Di sini juga banyak foto-fotonya. Foto-foto yang kemudian oleh Bambang Tri disebut bahwa itu adalah foto almarhum Hari Mulyono, teman Jokowi di Fakultas Kehutanan yang kemudian menjadi adik ipar dari Jokowi. Sebelum Bambang Tri menulis Jokowi Undercover yang membelokkan orang tua Jokowi dari Wijiatno Notomiharjo menjadi Heru Purnomo, tokoh PKI, dari Sujiatmi yang asli menjadi Yap Memwa, seorang Cina Singapura. Buku ini sudah terbit lebih dulu. Ibunya Sujiatmi, bapaknya juga Notomiharjo. Di dalamnya ada foto. Ada foto-foto saat Jokowi menikah, saat Jokowi masih muda. Foto-foto ini kemudian dicomot oleh Bambang Tri. Diaku oleh Bambang Tri ini adalah foto dari almarhum Hari Mulyono. Nah, dari ini saja sudah tidak logis. Buku ini sudah mendahului dari bukunya si Bambang Tri, sudah mendahului dari Jokowi Undercover. Artinya Bambang Tri yang memalsu, mengambil dari salah satunya dari buku ini kemudian dipalsukan dia. Foto-fotonya diaku sebagai almarhum Hari Mulyono. Luar biasa kacau. Terus tadi juga disebutkan bahwa Heru Mulyono, tokoh PKI yang disebut sebagai ayahnya Joko Widodo itu berjari 4. Lalu tadi di akhir video dia menyebut bahwa Jokowi memiliki keponakan yang ada di Mabes TNI berpangkat Brigjen bernama Putranto Agung Sri siapa tadi ya, yang sekarang pangkatnya malah sudah menjadi Maijen dan menjadi Panglima Kodam 15 Patimura. Putranto Agung ya tadi disebutkan, sekarang menjadi Pangdam. Disebutkan oleh Bambang Tri, Brigjen Putranto itu berjari 4. Kemudian tadi juga disebutkan Jokowi juga punya famili lagi di Pas Pampres berpangkat kolonel, juga berjari 4. Yang terakhir dia juga menyebut Jokowi masih punya famili lagi sebagai tentara di Kodam Siliwangi, berjari 4 juga. Apakah itu masuk akal? Bagaimana rekrutmen TNI yang sangat ketat bisa memasukkan orang-orang berjari 4, bahkan salah satunya sampai ke pangkat tinggi, pangkat jenderal, sekarang bahkan menjadi Pangdam. Ini luar biasa bohongnya, luar biasa delusinya seorang Bambang Tri. Apakah seperti ini bisa dipercaya? Tentu saja sangat tidak rasional, bahkan tidak waras. Ini juga menyambung dengan tadi dia menyebut bahwa beberapa famili Jokowi itu menjadi tentara berjari 4 semua, 3 orang. Dan kalau kita kaitkan dengan tuduhan dia bahwa Jokowi itu anak dari Heru Purnomo, tokoh PKI, sehingga Bambang Tri menuliskan dalam bukunya bahwa Jokowi itu manusia tidak berijazah disebabkan dia anak PKI. Dia pakai teori bahwa di zaman Orde Baru, di zaman Pak Harto, anak PKI itu tidak boleh sekolah. Ini juga kekeliruan fatal. Era 80-an saya sudah sebagai anak-anak menjelang remaja, tahun 90-an saya sudah menjadi dewasa hingga sekarang. Saya paham di era Pak Harto, di era Orde Baru. Saya tahu zaman dulu bahwa anak-anak PKI pun bisa sekolah biasa. Memang dulu ada sebutan bersih lingkungan ya.
Maksudnya bersih lingkungan itu satu keluarga di mana ada kerabatnya yang tersangkut peristiwa G30 SPKI atau menjadi anggota PKI itu, keluarga tersebut akan ditandai oleh pemerintah saat itu, di mana keluarga tersebut anaknya tidak bisa menjadi PNS atau ASN seperti sekarang, tidak bisa menjadi anggota TNI Polri. Hanya itu sebenarnya, tapi tidak ada larangan sekolah untuk anak PKI. Tidak ada. Saya dulu punya kenalan-kenalan yang memang tidak bersih lingkungan, tapi mereka sekolah. Yang paling terkenal itu Ripka Ciptaning, itu anggota DPR RI dari PDIP. Entah sekarang masih anggota DPR atau tidak. Dia 100% anak PKI. Ini bukan stigma, karena apa? Ripka Ciptaning mengakui sendiri, dia menulis dalam bukunya, "Aku bangga sebagai anak PKI," itu Ripka Ciptaning. Dia menulis itu. Dia profesinya apa? Dokter. Dia sekolah kedokteran. Bahkan hingga pasca sarjana di Universitas Indonesia. Artinya apa? Memang tidak ada larangan bersekolah. Jadi teori Bambang Tri yang mengatakan bahwa Jokowi manusia tidak berijazah disebabkan karena dia anak PKI itu sama sekali ngawur. Apalagi dia juga dengan bukunya itu sebenarnya membantah omongan yang tadi, di mana Jokowi memiliki famili-famili yang menjadi anggota TNI, bahkan berpangkat tinggi sebagai jenderal. Kalau zaman dulu tidak bisa, orang yang tidak bersih lingkungan keluarganya bisa masuk menjadi anggota TNI Polri, tidak bisa. Saya sudah cek, Putranto Gatot itu kelahiran tahun 75, dia masuk Akademi Militer tahun 96. Artinya apa? Masih di era Orde Baru, masih di era Pak Harto. Dia adalah sepupu dari Jokowi, bukan ponakan. Kalau Jokowi PKI, anak Heri Mulyono seperti yang dituduhkan Bambang Tri, tidak mungkin Putranto itu bisa masuk menjadi anggota TNI. Tidak mungkin dia bisa masuk Akmil, Akademi Militer, sehingga sekarang menjadi Panglima Kodam Patimura. Tidak mungkin. Nah, ini kontradiktif sekali dari omongan si Bambang Tri itu sendiri. Jokowi dituduh PKI tidak berijazah karena dilarang di masa Orde Baru, dilarang sekolah. Tapi di lain pihak dia menuduh Jokowi punya famili, dalam hal ini adalah sepupu yang berpangkat tinggi di Mabes, kalau sekarang sudah menjadi Pangdam Patimura. Tidak match, kontradiktif. Menuduh PKI kok sepupunya jadi jenderal di TNI. Ini kan sudah tidak match. Bukan hanya satu orang, 3 orang. Yang satu kolonel di Pas Pampres, satunya lagi mayor di Kodam Siliwangi. Ini kan sudah nggak masuk akal. Keluarga PKI kok jadi petinggi TNI. Bahkan mereka sudah merintis sejak zaman Pak Harto. Ini kan tidak masuk akal dari omongan Bambang Tri. Nah, ini masyarakat harus kritis. Jangan orang-orang yang tidak waras seperti ini dijadikan acuan hanya karena masalah berbeda politik. Tidak suka secara politik, kemudian omongan orang-orang gila diambil untuk menghantam. Saya akan tunjukkan sepupunya Jokowi, Maijen Putranto Gatot, yang sekarang menjadi Pangdam di Kodam 15 Patimura. Ada fotonya. Inilah beliau. Maaf. Maijen Putranto Gatot. Jarinya lengkap.
Jarinya lengkap 10. Tuh, kelihatan 5. Ini lengkap. Apa masuk akal? Omongan Bambang Tri, seorang mayor jenderal menjadi panglima Kodam jarinya 4. Mikir. Seorang Roy Rismontiva yang aku sebagai akademisi, sebagai intelektual, sebagai tukang riset, tapi percaya juga sama orang gila Bambang Tri ini. Yang lainnya, Rias Rasid, Ikrar Nusa Bakti, Alfian Tanjung, terus Ihsanuddin Nursi juga ikut-ikutan percaya pada RRT, Roy Rismontiva. Padahal yang dipercaya mereka sumbernya satu, Bambang Tri. Duh, orang-orang terpelajar ini pada percaya pada orang tidak waras. Ini kan aneh. Mereka tidak mampu berpikir sepertinya. Bisa percaya pada orang tidak waras. Inilah ironi bangsa kita. Memang secara SDM bangsa kita itu rendah. Ternyata apa? Ternyata kaum yang berpendidikan tinggi pun nalarnya juga rendah. Sangat memprihatinkan, bukan? Ya, mungkin video kali ini saya cukupkan sekian. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Tetap semangat dan salam merdeka.